Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Mendongkrak Elektabilitas Puan, PDIP gali kubur sendiri. Siapakah Puan Maharani? Dia adalah putri Megawati. Dia adalah cucu Bung Karno. Puan memang pernah jadi menteri, tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan selama itu. Mungkin dia tidak korupsi, mungkin dia melakukan tugasnya sebagai menteri. Tetapi tetap saja dia tidak tampak membawa perubahan apa-apa, minimal di mata publik. Dia beberapa kali jadi anggota dewan, sekarang malah jadi ketua DPR. Tapi apakah jabatannya sekarang lalu membuat dia populer dan tampaknya pantas untuk diusung jadi Capres 2024? Oh, rupanya masih jauh. Kenapa ya? Partai PDIP harus sadar bahwa persepsi publik dalam pemilihan presiden bukan lagi terutama pada apa partainya, melainkan siapa tokohnya. Apa yang sudah diperbuat tokoh tersebut, bagaimana track record-nya, serta seberapa populer dia. Jokowi sebenarnya adalah bukti konkret dari persepsi publik soal ketokohan. Ketika Megawati merelakan Jokowi menjadi capres, Partai PDIP langsung mendapat sambutan baik dari publik. Padahal siapalah Jokowi di Partai PDIP? Dia bukan tokoh partai dan bukan pula orang penting di Partai PDIP. Tetapi karena prestasinya, dia berhasil menumbangkan Prabowo yang adalah ketua partai. Bukan hanya sekali, melainkan 2 kali. Ketika sekarang Partai PDIP berusaha mendongkrak elektabilitas Puan dan pada saat yang sama mengabaikan kader yang elektabilitasnya jauh di atas Puan, saat itu pula Partai PDIP sedang menggali kuburnya sendiri. Entah dengan menebar baliho Puan segede-gede gaban di seluruh Indonesia, entah memenuhi media sosial dengan seluruh kegiatan Puan setiap saat. Elektabilitas Puan tidak akan mampu didongkrak dalam waktu 2 tahun, kecuali baliho dan kegiatannya sebagai ketua DPR. Apalagi yang dapat ditawarkan Puan untuk menarik hati publik? Tidak ada. Kalau untuk Capres 2024, Puan masih jauh lah. Tapi kalau mungkin untuk jadi ketua partai, mungkin usaha untuk mengorbitkan Puan masih masuk akal. Oh, mungkin Anda akan mengatakan bahwa Partai PDIP punya pendukung militan dan loyal. Benarkah? Saya kira tidak demikian adanya. Sebagai rakyat jelata, saya sendiri tidak pernah memperhitungkan siapa partainya, melainkan tergantung pada kualitas tokoh yang ditawarkan. Sebab menurut saya, partai bukan lagi menjadi saluran rakyat untuk menentukan pemimpin atau presiden. Rakyat toh bisa memilih presiden tanpa memilih partainya. Maka bukan lagi tergantung partai, melainkan tergantung siapa capresnya. Jika Anda mau partai Anda masih diperhitungkan, maka pilihlah capres yang diakui dan dikenal punya kemampuan untuk memimpin. Jangan hanya karena embel-embel cucu pendiri bangsa atau anak presiden, lalu mau jadi presiden. Hello. Pilpres 2014 dan 2019 adalah pengalaman berharga untuk Partai PDIP. Rakyat tidak berbicara tentang Partai PDIP. Rakyat tidak sedang memperjuangkan Partai PDIP, melainkan memperjuangkan Jokowi dengan segala dinamikanya. Track record Jokowi lah penentunya. Puan bukan Megawati. Megawati sudah melalui banyak rintangan sebelum ia dicapreskan, kemudian menjadi presiden. Meskipun dia tidak dikenal dari karirnya untuk rakyat, tetapi perjuangannya untuk bertahan selama puluhan tahun di bawah tekanan Soeharto menjadi modal utamanya untuk memenangkan hati rakyat. Itu pun hasil limpahan, tetapi tentu saja dia punya andil dalam proses pemilihan. Maka saya sarankan Partai PDIP untuk menghentikan segala cara untuk mendongkrak elektabilitas Puan. Lebih baik Partai PDIP fokus mengorbitkan kader yang memang sudah punya track record yang jelas. Meski memang harus tetap didongkrak sedemikian rupa agar nanti mampu bersaing dengan capres potensial dari lawan politik. Katakanlah Ganjar Pranowo dan Risma masih potensial untuk dijadikan capres, meskipun tentunya dibutuhkan gebrakan besar dari keduanya untuk memenangkan hati rakyat. Prabowo sudah menyatakan besar kemungkinan akan maju pada Pilpres 2024.
Beberapa tokoh non-partai PDIP juga sudah menempati elektabilitas cukup menggiurkan. Lah kok partai PDIP malah mau mendongkrak elektabilitas Puan? Kecuali partai PDIP mau menyandingkan Puan dengan Prabowo, maka mungkin akan masuk akal. Meskipun tetap tidak ada jaminan partai PDIP akan memperoleh suara yang signifikan. Bahkan mungkin partai PDIP sedang menyumbangkan suara untuk Gerindra. Partai PDIP akan memenangkan hati rakyat sekali lagi jika partai PDIP merelakan posisi capres bukan untuk Puan. Sama seperti ketika Megawati merelakan kesempatan capres ke Jokowi. Partai PDIP akan tetap diapresiasi sebagai partai yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan terah Soekarno. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.